together in Christ unity. Shalom Callers. Shalom Callers di Indonesia, seluruh Indonesia, baik Bengkulu, Medan, Palangkaraya, Balikpapan, Bali, Cikampek, Kerawang, dan Purwakarta. Senang menyapa semua jemaat Tuhan Kingdom of Love di seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia ini. Hari ini adalah tayangan perdana kita live streaming acara Call. Apa artinya Call itu Pak Juan? Ketemu online lagi. Ketemu online lagi. Acara ini adalah sebuah acara live streaming yang kita kemas sebagai sapaan kepada jemaat Tuhan, bentuk sebuah pelayanan daripada gereja Tuhan karena kita memiliki hari ini kesulitan untuk berjumpa secara tatap muka ya. Jadi kita tidak kehilangan kreativitas, kita tetap melayani jemaat Tuhan lewat pelayanan ini dan ini menjadi sebuah feeding nutrition, artinya memberi makanan rohani buat jiwa-jiwa kita ya. Oleh sebab itu bagi semua jemaat Tuhan yang ada di seluruh Indonesia, Calls ini saya berharap kita bisa menyaksikan acara ini dan diberkati. Dan karena secara khusus hari ini tema daripada pembahasan kita malam hari ini tentang perjamuan kudus. Sebab kenapa? PGI sudah memberikan himbauan, GBI juga sudah memberikan himbauan agar perjamuan kudus itu tidak lagi dilaksanakan di rumah untuk bulan ini. Nah nanti kita bahas apakah itu secara alkitabiah sah atau tidak. Sehingga jemaat bisa ambil bagian untuk perjamuan kudus. Namun sebelumnya jangan lupa hari ini ada talent offering dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Stephen Huta Barat yang akan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah
Ya, sebuah rinduan yang terpaparkan lewat pujian ini, bagaimana kita rindu Indonesia untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, hari ini kita secara khusus akan membahas tentang pelajaran yang penting berkenaan dengan perjamuan kudus. Jadi bagi jemaat Tuhan, callers yang ada di seluruh Indonesia bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan di komen daripada FB ini saya supaya nanti bisa diinventarisir sehingga bisa menjadi pertanyaan interaktif yang cukup baik ya. Hari ini saya memperkenalkan hamba Tuhan, Gembala Tuhan, Kingdom of Love dari Cikarang ya, Bapak Pendeta Dr. Juan Huta Barat. Ya. Shalom. Dia menyelesaikan pendidikan S3-nya di STT Petamburan dan hari ini menjadi salah satu narasumber untuk membahas tentang perjamuan kudus. Nah, Pak Pendeta Juan, ada beberapa pertanyaan yang menarik berkenaan dengan perjamuan kudus ini. Sebenarnya apa sih makna rohaninya perjamuan kudus yang sekali ini, yang hari-hari ini setiap bulan kita rayakan, setiap bulan kita lakukan, dan apakah ada aturan-aturan khususnya untuk pelayanan perjamuan kudus ini? Sebab kalau kita ingat, mungkin besok minggu depan seharusnya perjamuan kudus minggu pertama kita mungkin tidak adakan karena kita akan bersamaan dengan Jumat Agung. Nah, kita akan rayakan perjamuan kudus itu di rumah. Nah, apakah secara alkitabiah dibenarkan perjamuan kudus itu dilakukan di rumah? Mungkin Pak Juan bisa memberikan jawaban kepada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Baik, sekali lagi saya mau sapa semua jemaat Tuhan, callers seluruh Indonesia, shalom, salam sejahtera bagi kita. Tentu ada sebuah kerinduan dari kami para gembala-gembala untuk tetap bisa ada bersama-sama dengan jemaat. Tetapi oleh karena situasi dan kondisi seperti ini, kita harus terus berpikir keras bagaimana kita bisa ada dalam sentuhan, sekalipun kita harus ada di dalam live streaming seperti ini. Nah, beberapa waktu ini kita tentu diperhadapkan pada situasi yang sulit karena mewabahnya pandemi COVID-19 dan tentu pemerintah harus mengambil sebuah keputusan agar tidak lagi banyak yang menjadi korban dalam situasi seperti ini. Nah, itu sebabnya pemerintah menganjurkan untuk semua kita stay at home, termasuk juga gereja-gereja untuk tidak menyelenggarakan ibadah yang membawa atau mengajak umat untuk berkumpul secara masif begitu ya. Nah, sehingga ketika ibadah harus tetap berjalan, maka kita berpikir untuk mengadakan ibadah secara online, ya, live streaming. Sekalipun kita melihat banyak sekali yang menjadi kontroversi, ada yang setuju dan ada yang tidak. Tetapi setelah berjalan beberapa waktu, akhirnya memang kita harus sepakat untuk menyelenggarakan ibadah seperti ini. Nah, kemudian kita masuk pada persoalan yang kedua, bagaimana dengan perjamuan kudus yang selama ini tentu kita adakan, kita selenggarakan di gereja, apalagi ini sudah mendekati perayaan Paskah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita harus mengerti bahwa salah satu unsur terpenting dari perayaan-perayaan Kristen itu adalah sakramen perjamuan kudus, ya. Nah, perjamuan kudus itu merupakan suatu ibadah Kristen yang penting dan itu Tuhan sendiri yang perintahkan. Kalau kita melihat sejarah dari perjamuan kudus ini, ya, kalau kita melihat secara historis, maka ritus perjamuan dalam tradisi Israel kuno itu dilakukan untuk menghayati sebuah perbuatan Allah. Nah, saya ingin mengajak jemaat untuk memahami sedikit tentang ini supaya kita mengerti apa sih sebenarnya perjamuan kudus itu, ya. Sekali lagi adalah perbuatan Allah yang melepaskan nenek moyang mereka dari perbudakan di Mesir. Ya.
perjamuan mereka namakan itu Pesah atau Paskah yang artinya berlalu, yang juga artinya melewati. Nah, saya akan coba sedikit membawa kita mengerti tentang ini. Saya akan bacakan di dalam Keluaran pasalnya yang ke-12. Kitab Keluaran pasal 12 ayat 13 berbunyi demikian, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu, jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Nah, ini menjadi sebuah peristiwa yang kita mengerti di dalam perjanjian lama, apa itu perjamuan. Tetapi kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, ini adalah satu ajakan dari Tuhan sendiri. Pada malam ketika dia akan diserahkan, dia mengajak para murid-muridnya untuk ada dalam perjamuan. Saya coba akan bacakan di dalam Matius pasal 26. Matius 26 ayat 26 berbunyi demikian, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka, kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Nah, ini sekilas saja kita memahami di dalam Alkitab kita yang melatar belakangi perjamuan kudus yang kita kenal sekarang ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah itu kita melihat untuk memahami perjamuan kudus, para bapak-bapak gereja, para reformator itu memiliki pandangan masing-masing tentunya berhubungan dengan perjamuan kudus. Kalau kita melihat saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita dari gereja Katolik memahami bahwa perjamuan kudus, roti dan anggur itu adalah memang nyata dia menjadi darah dan tubuh Kristus, transubstansiasi. Nah, sementara pandangan Martin Luther yang dipegang oleh banyak gereja-gereja Protestan dalam wadah Lutheran itu mengatakan bahwa roti dan anggur itu memiliki zat ilahi atau konsubstansiasi. Jadi bersama-sama bisa dilihat kalau secara fisik memang faktanya itu adalah roti dan anggur. Tetapi ketika itu sudah menjadi sebuah pandangan yang menjadi akta, maksudnya adalah pandangan, kita melihat bahwa roti dan anggur itu memang juga adalah tubuh dan darah Kristus, kira-kira seperti itu. Kalau pandangan Calvin, tentu ini adalah melihat kepada kehadiran Allah di dalam perjamuan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita harus mengerti bahwa perjamuan kudus itu adalah perintah Tuhan untuk kita mengingat tentang peristiwa bagaimana Yesus itu sudah mati disalibkan, memberikan hidupnya, nyawanya untuk menjadi korban tebusan bagi kita. Nah, setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, maka kita sedang mengingat peristiwa itu, di mana kita sudah diselamatkan, di mana kita sudah ditebus, sehingga kita menjadi orang-orang yang diperdamaikan dengan Allah. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, tentu saya tidak membawa kita masuk kepada hal-hal yang doktrinal, tetapi memang perjamuan kudus itu adalah sesuatu yang bisa kita lakukan. Tema kita ini adalah apakah itu sah atau tidak ketika dilakukan di rumah.
PGI sudah memberikan pandangannya bahwa perjamuan kudus bisa dilakukan di rumah atau bisa saja memang ditunda sementara. Nah, Ketua Sinode Gereja kita, Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi, mengatakan bahwa kita bisa saja menyelenggarakan perjamuan kudus di rumah, sebab memang esensinya adalah bahwa perjamuan kudus itu adalah kita mengingat, kita mengenang peristiwa di mana Kristus memberikan hidupnya, nyawanya menjadi tebusan bagi kita. Sehingga kalau saya mau berikan sedikit kesimpulan saja bahwa perjamuan kudus itu memang suatu ibadah Kristen yang penting, ya, karena itu adalah perintah Tuhan. Nah, dalam perjamuan kudus itu, walaupun kita lihat muncul berbagai kontroversi, berbagai pihak karena perbedaan penafsiran dari ucapan Yesus, maka perjamuan Paskah yang dilakukannya bersama dengan murid-muridnya itu kita artikan sebagai mengenang tentang perbuatan Tuhan yang sudah memberikan hidup bagi kita. Nah, kemudian Kristus itu sungguh hadir di dalam perjamuan kudus, ya. Pada perjamuan itu Kristus sendiri adalah Tuhan yang hidup, tetapi Dia yang sudah naik ke surga tentu tidak lagi hadir dalam wujud sebagai Yesus yang kita kenal di dalam kebersamaan dengan para murid-muridnya, tetapi Yesus yang hadir di dalam karya Roh Kudus, sehingga kehadirannya itu membawa kita bersama-sama, ya, mengalami persekutuan dengan Tuhan. Nah, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Jadi prinsipnya perjamuan kudus tetap dilakukan di dalam gereja, ya Pak Yaya. Betul. Tapi hari ini karena situasi kondisi, lalu PGI serta GBI tetap menyarankan untuk dilaksanakan, tetapi di rumah. Di rumah. Nah, pandangan Bapak sendiri tentang perjamuan kudus di rumah ini, karena begini, kalau di rumah nanti kan melibatkan anak-anak yang di bawah umur, anaknya 12 tahun dan seperti itu. Apakah mereka juga diperkenankan ambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus ini, Pak? Baik, Bapak Pendeta Mesak, terima kasih. Memang ini menjadi pertanyaan tentu, kalau perjamuan kudus itu adalah satu peristiwa di mana kita mengingat dan mengenang. Apakah bisa anak-anak juga melakukan perjamuan kudus? Karena kalau hanya sekedar mengingat dan mengenang, mereka juga bisa dijelaskan untuk bisa melakukan hal itu. Tetapi memang karena mereka belum dewasa, belum memahami tentang hal itu, sebaiknya memang anak-anak belum mengikuti perjamuan kudus, ini. Sambil orang tua bisa menjelaskan saat-saat di mana mereka lebih memungkinkan untuk bisa mengikuti perjamuan itu. Kira-kira begitu. Oke. Pertanyaan yang kedua berkenaan dengan perjamuan kudus di rumah ini. Perjamuan kudus di rumah ini adalah jikalau kita di gereja perjamuan kudus maka menggunakan hosti dan anggur. Bahkan ada beberapa gereja yang menggunakan anggur asli yang dari Israel itu. Nah, kalau di rumah seandainya tidak ada anggur, apakah anggurnya ini bisa dikonversi atau diganti dengan yang lain? Dan kalau diganti, apakah itu mengurangi bobot daripada perjamuan kudus yang dipercayai oleh orang beriman ini, Pak Pendeta? Ya, saya tidak melihat bahwa perjamuan itu soal kepada roti dan anggur yang harus memang betul-betul menyediakan roti dan anggur begitu. Karena untuk daerah-daerah tertentu, saya pernah berbicara dengan teman saya di daerah yang cukup kesulitan untuk mendapatkan roti dan anggur, bagaimana
Saya berkata bahwa roti bisa diganti dengan yang lain. Misalkan saja kalau mungkin ada biskuit misalkan. Anggur tentu tidak harus kita import, kita bawa dari Israel dan anggur-anggur yang mahal. Kalau tidak ada mungkin sirup anggur itu ya, sirup anggur yang mungkin banyak dijual di supermarket, minimarket begitu, bisa kita beli. Ya kita gunakan untuk itu. Ya untuk daerah-daerah tertentu yang tidak bisa mendapatkan mungkin bisa diganti dengan yang lain misalkan saja mungkin minuman-minuman soft drink begitu ya Pak ya. Bisa kita gunakan seperti itu. Kira-kira begitu Pak. Jadi tidak melulu harus ada roti dan anggur seperti itu. Nah lalu apakah kalau dilaksanakan di rumah dengan kondisi hari ini, dalam tanda petik berarti kan nanti yang akan berdoa mungkin saja salah satu orang anggota di rumah, ya. Memang sekalipun nanti rencananya kan kita akan streaming gitu. Nah yang membagikan, yang melayani, apakah itu sah? Jikalau orang tua kita sebenarnya yang orang tua yang beribadahnya bukanlah seorang pelayan gitu. Artinya saya punya orang tua di rumah yang memimpin perjamuan kudus, tapi bukan pelayan di gereja. Artinya orang biasa gitu. Sah nggak Pak Pendeta? Baik. Jadi situasi dan kondisi itu mengharuskan kita melakukan perjamuan itu dengan orang-orang yang ada di sekitar keluarga kita tentunya. Tetapi gereja kita, gereja Kingdom of Love akan tetap menyelenggarakan ibadah live streaming. Sehingga ketika Bapak Ibu di rumah menyaksikan live streaming ini sekaligus perjamuan, maka Bapak Ibu bisa melihat panduan. Nanti Bapak Gembala tentu Bapak Pendeta Mesak akan memimpin perjamuan itu. Nah, ketika perjamuan tentu sudah menyediakan roti dan anggur atau hal-hal yang bisa digunakan sejenis dengan itu, dan nanti kepala keluarga bisa membagikannya kepada anak dengan istri dan sambil mengikuti terus panduan dalam ibadah live streaming seperti itu Pak. Jadi tidak ada masalah kalau memang harus dilakukan oleh kepala keluarga yang bukan pelayan di gereja. Jadi nggak ada masalah ya seandainya pelayan perjamuan kudus di rumah itu dalam tanda petik bukanlah pelayan di gereja. Oh tidak masalah. Sebab kan ada juga ayat yang mengatakan bahwa perjamuan kudus harus dilaksanakan dengan hati yang benar gitu ya. Apakah impactnya ini tidak ada masalah? Artinya bobot perjamuan kudus itu menjadi lebih berkurang dengan orang-orang yang melayani ini tidak dikategorikan pelayan-pelayan Tuhan di gereja. Tidak, saya tidak melihat sampai ke sana. Yang penting kita tetap mengikuti panduan dari gereja kita karena mengadakan live streaming, dan kita tetap mengenang, mengingat peristiwa kematian Kristus, ya, karena itu adalah menjadi sebuah persekutuan kita dengan Tuhan. Itu yang paling penting, Pak. Nah, seandainya kebetulan misalnya orang tua kita atau bapak kita masih di luar kota karena faktor pekerjaan atau apa, di rumah ada seorang wanita, ibu. Apakah ibu juga boleh memimpin perjamuan kudus di rumah ini, Pak Pendeta? Boleh, karena perjamuan kudus ini tentu bukan mereka yang memimpin, mereka hanya melayani saja, memberikan roti dan anggur dan melaksanakan pembagian roti dan anggur itu, begitu Pak. Tetap kita akan mengacu kepada gereja yang menyelenggarakan, gereja kita menyelenggarakan live streaming seperti itu. Jadi mereka sebatas melayani ya? Betul Pak. Oke, jadi artinya supaya nanti ketika perjamuan kudus dirayakan di rumah-rumah, jemaat punya pemahaman yang clear supaya mereka tidak menjadi bingung dan tidak menjadi takut ya. Sebab bagi sebagian orang perjamuan kudus itu sangat sakral. Betul. Saya pernah melayani Pak Pendeta. Satu saat perjamuan kudus, setelah perjamuan kudus saya didatangi oleh jemaat dan dia menangis. Lalu saya tanya kenapa?
ternyata waktu dia buka cup perjamuan itu, cupnya tidak terbuka. Jadi ketika dia coba buka, perjamuan kudus itu sudah selesai. Jadi dia merasa takut ada dosa gitu. Nah, gimana pandangan Pak Pendeta? Ya, itu terlalu berlebihan menurut saya ya, karena dihubungkan dengan karena kesulitan membuka plastik cupnya itu, lalu Seolah-olah mungkin Tuhan nggak berkenan, Tuhan maksudnya tidak gitu, Pak. berkenan, tidak seperti itu ya. Jadi memang perjamuan itu tetap harus kita ingat sebagai saat-saat di mana kita mengenang Kristus. Jadi berulang-ulang saya katakan itu mengenang peristiwa di mana Kristus disalibkan, berkorban bagi kita, sehingga kita itu menghargai pengorbanannya dengan apa? Dengan cara kita semakin hari semakin hidup berkenan kepada Kristus. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi jangan terlalu jauh sampai mengaitkan dengan hal-hal seperti Tidak tadi. berkenan ya. Oke, yang terakhir Pak Pendeta, seandainya kita tidak mengambil bagian dalam perjamuan kudus itu, dosa nggak Pak Pendeta? Karena perjamuan kudus itu adalah saat di mana kita mengenang tentang pengorbanan Kristus. Rasanya memang kita harus melakukan hal itu, ya. Sebab ini adalah saat-saat di mana kita mengingat kembali, menghargai pengorbanan Kristus. Ketika kita ada di dalam kesibukan kita di marketplace, seringkali kita terlupa dengan banyak hal tentang itu. Nah, ketika kita masuk di dalam perjamuan itu, kita dibawa kembali mengingat bagaimana Kristus sudah berkorban dan melakukan. Jadi kalau itu dosa atau tidak, tentu kalau tidak dilakukan secara sengaja, saya pikir bukan bicara dosa atau tidak berdosa, salah atau tidak bersalah. Karena memang ini adalah saat-saat di mana kita mengenang tentang pengorbanan Kristus bagi hidup kita. Begitu Pak. Gitu ya. Baik. Kalau harus di rumah, hari ini kita mendapatkan penjelasan yang begitu gamblang mengenai rencana untuk perjamuan kudus di rumah. Karena sesuai dengan himbauan pemerintah sampai hari ini untuk memutuskan penyebaran virus corona ini, kita untuk menghindari kumpulan-kumpulan orang banyak, sehingga ketika gereja bertatap muka akan menghadirkan orang banyak. Nah, oleh sebab itu kita turut dengan himbauan pemerintah ini, kita beribadah di rumah. Dan kebetulan minggu depan adalah minggu pertama, dan tanggal 10 adalah Jumat Agung. Nah, maka untuk perjamuan kudus kita bulan April ini akan kita gabung di acara Jumat Agung. Jadi live streamingnya ada besok hari Minggu, tetapi tidak ada perjamuan kudus. Nanti perjamuan kudusnya hari Jumat pada saat kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus, ya. Dan itu akan dirayakan di rumah, ya. Jadi artinya setiap jemaat tetap menatap acara live streaming ini. Nanti saya akan memandu berdoa untuk panduan dalam ibadah ini. Dan setiap keluarga harap menyediakan roti dan anggur, ya, untuk perjamuan kudus ini. Roti bisa berbentuk roti tawar mungkin yang dipotong-potong, atau roti yang disobek-sobek begitu. Lalu anggurnya bisa juga dengan sirup rasa anggur atau apa yang melambangkan sirup anggur, ya, sehingga kita bisa menikmati. Tetapi catatan kecilnya adalah kalau boleh anak-anak kecil yang belum dewasa jangan ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Sebab basic pemahaman kita adalah hanya orang-orang yang sudah mengerti dan percaya tentang kematian dan korban Kristus yang sempurna. Jadi oleh sebab itu nanti perjamuan kudus akan kita adakan tanggal 10 April 2020. Ya, tanggal 10 April 2020 kita akan live streaming dari sini, dari gereja. Saudara tinggal mengikuti di rumah dan saudara bisa mengikuti perjamuan kudus dengan biasa, ya. Jadi hari ini karena kondisi, karena situasi yang terjadi, kita mengadakan perjamuan kudus di rumah, ya. Mungkin ada satu closing statement dari Pak Pendeta mengenai perjamuan kudus ini bagi jemaat Tuhan. Baik, seluruh jemaat khususnya Callers Callers, luar biasa.
Saya berharap semua kita tetap mengikuti ibadah di rumah dan live streaming akan terus diselenggarakan untuk membawa kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Dan ketika perjamuan kudus diadakan, mari kita persiapkan dengan baik, ya. Seperti Bapak Gembala tadi katakan, siapkanlah roti dan anggur di rumah, dan nanti ketika perjamuan itu diadakan, mari kita bersama-sama melakukannya dengan penuh syukur kepada Tuhan, sebab kita masih terus bisa mengenang kebaikan Tuhan dan mengingat segala apa yang Tuhan buat bagi kita. Tetap semangat. Oh, mantap. Kami rindu untuk tetap ada bersama dengan Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Ya, saya sampaikan ada beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah besok jam 8 yang sama, live streaming dari akun Facebook saya, kita akan membahas tentang rantai doa. Ya, kenapa kita bahas ini? Karena hari-hari ini seluruh GBI Calls di Indonesia sedang membangun sebuah rantai doa, dan sampai hari ini yang sudah terdata 80 orang lebih yang ambil bagian secara berkesinambungan, secara bergantian akan berdoa bergantian. Ada beberapa pokok doa yang penting disampaikan. Jadi mulai dari jam 12 malam ke jam 1 ada orang-orang tertentu yang berdoa. Nanti jam 1 ke jam 2 ada orang yang menggantikannya sampai rantai itu terbangun dengan sempurna dan tidak ada jam-jam yang kosong. Artinya kita mengerahkan, memotivasi semua jemaat ambil bagian dalam rantai doa ini, ya. Dan kalau Bapak Ibu mau mengikuti rantai doa ini bisa menghubungi nomor telepon saya atau di FB saya inbox sehingga kita bisa data dan kita catatkan, ya. Yang kedua adalah minggu besok tanggal 5 kita tetap ada ibadah streaming yang akan dilayani oleh Pak Pendeta Juan dan Pendeta Agus Sunario, sehingga kita tetap beribadah di rumah dengan sukacita. Saya juga senang kalau Bapak Ibu memberikan feedback respon, ya, dengan cara apa? Mungkin bisa juga difoto waktu Bapak Ibu ikut streaming, ya, sehingga kita tahu bahwa kita semua jemaat Tuhan terlibat dalam ibadah ini, ya. Yang ketiga, live streaming kita dalam acara Jumat Agung akan kita adakan hari Jumat tanggal 10 April. Dan disinilah perjamuan kudus itu akan kita adakan. Jadi saya berharap semua keluarga tetap kumpul beribadah untuk mengikuti semua rangkaian ibadah yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Mengakhiri pertemuan hari ini kita mau berdoa. Nanti setelah itu kita akan mendengarkan jingle Kingdom of Love. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Pandu kami untuk hidup dalam kehendak dan rencana-Mu. Teguhkan dan kuatkan hati kami. Kalau kami tahu perjalanan kami bukanlah perjalanan yang mudah, karena kami tahu untuk menuju kesempurnaan yang seperti yang Tuhan kehendaki, ada harga yang harus dibayar dalam kehidupan kami. Amen. Hamba berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Kingdom of Love di seluruh Indonesia. Hari ini hamba berdoa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihat hati dan pikiran mereka. Allah yang maha dahsyat akan ada di tengah-tengah mereka. Amen. Engkau memberkati rumah tangga dan keluarga mereka. Amen. Engkau memberkati apapun yang mereka kerjakan dengan keberhasilan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami percaya, kami tahu dan kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan Amen. kami. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kingdom of love, kingdom of love, we stand together in Christ unity.